Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang mukmin yang imannya paling utama. Beliau menjawab, yang paling baik budi pekertinya. Budi pekerti adalah hal paling utama, karena budi pekerti mencerminkan jati diri yang sebenarnya. Manusia terkubur oleh kelakuannya dan terkenal karena kelakuannya pula. Ada yang mengatakan budi pekerti yang baik diberikan secara khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berbagai mukjizat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Namun Allah tidak memuji beliau karena prestasi beliau, seperti pujiannya kepada beliau karena akhlak beliau. Allah berfirman, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ada yang berpendapat Allah memuji Nabi Muhammad karena budi pekertinya yang agung, karena beliau adalah orang yang mendermakan dunia dan akhirat dan mencukupkan diri dengan Allah. Budi pekerti yang agung berarti tidak memusuhi dan tidak layak dimusuhi, karena ma'rifat yang mendalam akan Allah. Ada juga yang mengartikan bahwa budi pekerti adalah sikap tidak terpengaruh oleh perlakuan kasar makhluk terhadapnya setelah mengetahui al-haq. Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah mengatakan, berbudi pekerti baik berarti tidak memiliki cita-cita kepada selain Allah. Al-Junaid rahimahullah bercerita, aku pernah mendengar Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan, kita patut merasa kehilangan jika tidak memiliki tiga hal: kebaikan fisik yang disertai perlindungan, kebaikan tutur yang disertai kejujuran, dan kebaikan persahabatan yang disertai komitmen. Ada pula yang mengatakan bahwa berbudi pekerti baik berarti menganggap kecil apa yang berasal darimu dan menganggap besar apa yang diberikan kepadamu. Indikator kebaikan budi pekerti adalah menahan diri untuk tidak menyakiti orang dan tegar menanggung ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kalian tidak akan bisa meraih simpati manusia dengan uang kalian,
Raihlah simpati mereka dengan keramahan wajah dan kebaikan budi. Kebaikan budi bersama Allah berarti menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, patuh kepadanya dalam segala kondisi, tanpa meyakini keberhakan dirinya untuk memperoleh imbalan atasnya. Pasrah menerima segala yang ditakdirkan kepadanya tanpa rasa jengkel, mengesakannya dan membenarkan janjinya tanpa keraguan. Zunnun al-Misri pernah ditanya, siapa manusia yang paling banyak beban pikirannya? Ia menjawab, yang paling buruk budi pekertinya. Menurut Al-Hasan Al-Basri, ayat bersihkanlah pakaianmu artinya adalah perbaikilah budi pekertimu. Allah berfirman, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Ada yang menafsirkan lahir sebagai meluruskan budi pekerti dan batin sebagai memurnikan budi pekerti. Ibrahim ibnu Adham rahimahullah pernah ditanya, apakah engkau pernah merasa gembira di dunia? Ia menjawab, iya, 2 kali. Pertama, ketika pada suatu hari aku duduk, lalu datang seekor anjing yang langsung mengencingiku. Kedua, ketika aku duduk, lalu datang seseorang yang langsung menamparku. Konon Uwais Al-Qarni selalu dilempari batu oleh anak-anak setiap kali mereka melihatnya. Namun ia hanya berkata, hai anak-anak, jika kalian tetap ingin melempariku, lakukanlah aku dengan batu-batu kecil, agar kalian tak sampai membuat kakiku berdarah dan menghalangiku dari sholat. Al-Ahnaf ibnu Qais rahimahullah dicaci maki oleh seseorang sambil terus mengikutinya. Ketika sudah dekat ke sebuah perkampungan, ia berhenti dan berkata, hai anak muda, jika memang masih ada sesuatu di hatimu, katakanlah sekarang, agar jangan tidak didengar oleh orang-orang bodoh di kampung ini, sehingga mereka akan balas mencaci maki dirimu. Hatim Al-Asram rahimahullah pernah ditanya, haruskah seseorang memaafkan semua orang? Ia jawab, iya, kecuali dirinya sendiri. Syahdan Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an memanggil budaknya yang masih belia, namun ia tidak menjawabnya. Ia panggil lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya.
namun tidak juga menjawabnya. Ia lalu mendatanginya. Ternyata ia lihat si budak sedang berbaring. Ia pun bertanya, "Apa kau tidak dengar, hai ghulam?" Si budak menjawab, "Dengar." "Lalu apa yang membuatmu mengabaikan panggilanku?" tanya Ali. Ia menjawab enteng, "Aku pasti bebas dari hukumanmu. Sebab itulah aku malas-malasan." Ali pun menukas, "Pergilah, sekarang kau merdeka demi meraih wajah Allah." Ada yang mengatakan, berbudi pekerti baik berarti kau berada dekat dengan manusia, namun merasa asing di tengah-tengah mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa budi pekerti baik berarti menerima perlakuan kasar manusia terhadapmu dan qada Allah tanpa cemberut dan gelisah. Konon di dalam kitab Injil tertulis firman sebagai berikut, "Hambaku, ingatlah aku saat kau marah, niscaya aku ingat kau saat aku marah." Seorang perempuan mencaci Malik ibnu Dinar rahimahullah, "Hai orang yang riya." Ia membalas, "Terima kasih, telah kutemukan lagi namaku yang selama ini dihilangkan oleh penduduk Basrah." Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, "Nak, kenalilah 3 orang di dalam 3 hal, yaitu orang yang sabar menahan diri ketika marah, orang yang pemberani di medan perang, dan orang yang tampil menjadi saudara ketika dibutuhkan." Musa alaihi salam konon bermunajat, "Tuhanku, aku mohon kepadamu, janganlah ada sesuatu yang dikatakan kepadamu sementara ia tak ada padaku." Allah pun memberi wahyu kepadanya, "Aku sendiri tidak bisa melakukan hal itu untuk diriku, lalu bagaimana aku bisa melakukannya untuk dirimu?"